wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, istrinya, pengikutnya sampai akhir kiamat kelak. Kaifa halukunna ya ummahat? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bikhair Ustazah. Ustazah. Kaifa Ustazah? Ustazah sehat juga Alhamdulillah, ya. bikhair. Alhamdulillah. Nah, insya Allah malam hari ini kita akan membahas bab tentang tayamum. Pertemuan kemarin kita sudah membahas, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, al-ghusl, yaitu mandi besar, tata cara mandi besar, kemudian sebab-sebab mandi besar. Sebelum kita masuk ke bab tayamum, ibu-ibu, kita ingin murojaah dahulu. Murojaah terlebih dahulu bagaimana sifat mandi besar. Sifat-sifat mandi besar yang sudah kita terangkan ada dua cara. Pertama, cara yang mujzi, yaitu cukup. Dan yang kedua, cara sunnah. Ya, cara yang sunnah. Cara yang cukup maksudnya apa? Yaitu hanya meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, jadi langsung kita berenang atau langsung kita nyemplung di sungai atau misalnya hujan-hujanan. Yang penting rukunnya yaitu air merata ke seluruh tubuh, itu mandi besarnya sudah sah, disertai dengan niat. Nah, adapun tata cara sunnah, tata cara mandi yang sunnah, boleh dibantu. Bagaimana tata cara mandi yang sunnah? Langkah pertama, yaitu Meratakan pertama air. niat. Ya, pertama niat. Nah, niat untuk mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, Suara hilang Ustazah. setelah niat, yang kedua adalah mencuci kedua telapak tangan. 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Ya. Dan yang ketiga, setelah itu mencuci kemaluan. Mencuci kemaluan, kemudian selanjutnya mencuci kedua telapak tangan lagi. Halo, ibu-ibu bisa Iya. dengar suaranya Ya, sekarang? dengar Iya. Ustazah. Ya. Jadi, pertama niat, kemudian yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Kemudian selanjutnya mencuci kemaluan. Selanjutnya, habis kita mencuci kemaluan, kemudian mencuci kedua telapak tangan kembali. Ya, supaya bersih. Berapa kali? 1 kali. Ya, 1 atau 2 atau 3. Kemudian apa, Pak? Apa ibu-ibu selanjutnya? Berwudu Ustazah. Sahih, berwudu. Iya, betul. Berwudu dimulai dari tangan tadi sudah, kemudian berkumur-kumur ya, satu kali. Jadi hanya 1 kali. Wudu dalam mandi besar itu bukan seperti wudu biasa, tapi wudu dalam mandi besar itu hanya dilakukan 1 kali. Berkumur-kumur 1 kali, kemudian memasukkan air 1 kali, kemudian selanjutnya membasuh wajah 1 kali, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku satu kali. Kemudian setelah itu apa? Usap kepala. Ya, mengusap atau membasuh Kepala.
mengusap atau membasuh kepala? Membasuh. Membasuh. Ya, membasuh. Membasuh kepala. Ya, membasuh kepala, bukan mengusap kepala. Jadi selanjutnya membasuh kepala, kemudian selanjutnya kita mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Nah, membasuh kepala ada tiga kali. Yang kalau di wudhu, kalau sampai ke kepala diusap 1 kali, tapi kalau mandi besar, ya, dibasuh 3 kali, dimulai dari kanan, kemudian kiri, kemudian bagian tengah. Nah, selanjutnya kita meratakan air ke seluruh tubuh sampai ke kaki. Nah, itu tata cara mandi yang sunnah. Ya, boleh diulang siapa yang bisa tata cara mandi yang sunnah supaya kita ingat karena ilmu itu harus diulang-ulang. Tata cara mandi yang sunnah pertama, Dengan niat. niat. Kemudian kedua, Cuci kedua telapak tangan. iya, berapa kali? 1 kali atau 2-3 kali. Iya. Kemudian selanjutnya Cuci kemaluan. mencuci kemaluan. Selanjutnya, Cuci lagi telapak tangan 1, 2, atau 3 kali. ya, sahih. Kemudian, Wudhu cukup masing-masing 1 kali. ya, Semuanya tanpa sampai kaki. Kemudian mandi besar. tuh. Sampai kepalanya Iya, sampai kepala. Iya, dibasuh berapa kali? 1 kali 1 kali. 3 kali, ya. Oh, yang Tapi mana? kalau kepala 3 kali. Ya, Oh, 3 kepala kali. 3 kali. Rasulullah SAW memulai dari sisi kanan, kemudian selanjutnya Oh, sisi ya. kiri, kemudian sisi tengah. Nah, sahih. Kemudian diratakan ke seluruh Tubuh. tubuh. Nah, ini adalah tata cara yang sunnah. Adapun sebab-sebab dari mandi besar yaitu pertama selesai haid dan nifas, kemudian setelah berhubungan, kemudian yang ketiga keluar air mani, kemudian yang keempat setelah mimpi basah jika keluar air mani. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru yaitu tayammum. Yaitu tayammum. Tayammum ya. Tayammum dari kata tayammama ya tayammamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Walastum biakhidhihi. Wala tayammamul khabith. Dan wahai orang beriman, janganlah kalian bertujuan untuk bersedekah dengan harta yang buruk. Surat Al-Baqarah ayat 269. Allah berkata wala tayammamu. Nah, di sini diambillah dari kata wala tayammamu yang artinya tayammum, bertujuan. Jadi secara bahasa tayammum itu artinya adalah al-qasdu, bertujuan. Itu secara bahasa. Jadi tayammum secara bahasa artinya apa? Artinya secara bahasa tayammum bertujuan. Nah, adapun secara istilah, secara menurut pandangan syariat, arti kata tayammum adalah bertujuan mengusap. Bertujuan mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Bertujuan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu. Ya, dengan debu. Jadi ini adalah arti secara istilah dari tayammum. Jadi tayammum itu harus ada niat bertujuan. Kita harus sengaja bertujuan untuk tayammum. Tidak boleh main-main, harus bertujuan. Yang kedua, mengusap apa? Wajah dan tangan sampai pergelangan tangan. Bukan sampai siku, tapi sampai pergelangan tangan dengan apa? Bukan dengan air, ya, bukan dengan sembarangan, tapi dengan debu. Debu atau sejenis tanah. Nah, itu makna dari syariat yaitu tayammum. Nah,
Di sini kata muallif, kata penulis, saudariku muslimah, jika engkau kehabisan air atau tidak bisa menggunakan air karena khawatir akan memperparah penyakitmu, ya, atau karena udara sangat dingin, maka engkau dibolehkan tayamum dengan menggunakan debu. Jadi, tayamum itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan. Ya, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan seluruh rukhsah, seluruh keringanan, ya seluruh keringanan di antaranya tayamum, di antara keringanan salat dipendekkan itu dikosor atau digabungkan di jamak ya. Salat zuhur dan asar itu semua rukhsah dan Allah Subhanahu wa taala itu suka jika rukhsahnya keringanannya diambil. Ya. Malah Allah lebih suka kalau misalnya kita mengambil keringanan yang Allah sudah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, dan di antara keringanannya adalah tayamum. Nanti kita akan bahas syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya, dan tayamum disyariatkan oleh syariat. Apa dalilnya? Ya, dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Ustazah, afwan Ustazah. Tadi Iya, Al-Baqarah 269 itu ya, Ustazah. iya, 269. 26, iya 269. Mengenai apa? Artinya dia Mengenai memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Itu apa? Al-Baqarah, Ustazah. 267. Oh, 267. Coba dilihat 267. Kalau 267 itu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik. Al-Baqarah kan, Iya, Ustazah? Al-Baqarah. Wala Oke, itu mah. tayammamul Ada, khabith. bukan Ustazah. Kalau 267, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagai hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Itu Ustazah. Ya, Janganlah kamu selanjutnya. memiliki. Wala tayammamul khabith. Ayat selanjutnya. 267. Wala tayammamul khabith. Nah, selanjutnya ada ayat selanjutnya. Wala Ayat tayammamul khabith. Dan janganlah kalian bertujuan menginfakkan dengan harta yang jelek, khabith. Wala tayammamul khabith. Nah, di sini tayammum diambil dari tayammama, ya tayammamu yang artinya bertujuan. Al-Baqarah ayat 267. Sudah? oh, Nah, artinya tidak sama, Ustazah. coba dibaca 267. terjemah selanjutnya. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal Nah, kamu itu. sendiri tidak mau mengambil Janganlah kamu memilih yang buruk. Nah, janganlah yang buruk kalian untuk kamu memilih keluarkan. yang buruk. Nah, itu dari kata tayammama ya tayammamu wala tayammamul khabith. Dan janganlah kalian memilih ya, artinya memilih berarti bertujuan. Nah, jadi terjemahan Indonesia itu tidak bisa digantikan. Jadi banyak terjemahannya. Dan terjemahan Indonesia kadang-kadang salah karena bahasa Arab itu luas. Wala tayammamu di sini artinya bertujuan. Tadi terjemahnya jangan kalian memiliki ya. Aslinya dalam bahasa Arab, tayammama ya tayammamu itu artinya bertujuan. Nah, Oh iya tuh wala tayammamul bisa minhu tunfikun itu ya Ustazah ya. iya betul. Wala tayammamul Iya, wala tayammamul tayammamul khabitha bisa minhu minhu tunfiqun. tunfikun. Oh Betul. iya. Ya Ustazah, Barakallahu makasih fiik. Ustaz. Ya, barakallah. Ya, Makasih Ustazah. 267. Nah, kemudian tayamum disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya di surah Al-Maidah ayat 6. Ya, Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Falam tajidu. Jika kalian tidak menemukan air, apa yang kita lakukan? Fatayammamu.
maka hendaklah kalian bertayamum. Nah, tayammamu. Dengan apa? Sa'idan, dengan tanah. Sa'idan, kata ulama, ma ala wajhil ardi turaban am ghair turab. Dalam bahasa, arti dari sa'id, ya arti dari sa'id adalah apa-apa yang ada di atas muka bumi dari tanah atau dari jenis bukan tanah. Itu namanya sa'id. Ya, sa'id artinya apa-apa yang ada di atas muka bumi dari tanah atau bukan dari jenis tanah. Berarti masuk ke batu, masuk ke rumah juga masuk, kemudian kerikil, kemudian lautan, ya. Itu masuk. Tetapi kata ulama, sebagian ulama mengartikan sa'id yaitu ma ala wajhil ardi turaban. Apa-apa yang ada di atas muka bumi dari jenis tanah. Nah, jadi harus jenis tanah. Tidak boleh bukan dari jenis tanah. Ya, jadi harus jenis tanah. Contohnya debu. Nah, itu jenis tanah. Maka inilah yang kita pakai ketika bertayamum. Maka kalau bukan jenis tanah, contohnya pasir, ya. Contohnya misalnya batu yang tidak ada debunya, ya itu tidak boleh kita gunakan untuk tayamum. Karena tayamum kata Allah di surat Al-Maidah ayat 6, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Bertayamumlah dengan tanah yang thayyibah, yaitu yang baik, yang suci. Berarti kita harus bertayamum dengan tanah yang suci. Jika ada tanah yang tidak suci, maka tidak boleh kita tayamum dengan tanah itu. Karena Allah berfirman, "Sa'idan thayyiba." Sa'idan thayyiba, tanah yang suci. Maka kata Allah selanjutnya, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka ketika kalian tidak dapatkan air, tayamum dengan tanah, kemudian kalian usapkan ya kepada wajah wa aydikum dan tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah dan tangan. Nah, ini adalah ayat yang mensyariatkan kita untuk bertayamum. Itu dalilnya Al-Maidah ayat 6. Tuh. Kemudian selanjutnya perkataan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Inna as-sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa in lam yajidil ma'a 10 sinin." Sungguhnya debu yang bersih, tanah yang bersih, sa'id at-tayyib ya, tanah yang bersih, tahurul muslim itu bisa menjadi alat sucinya orang muslim kalau tidak ada air. Jadi kalau tidak ada air, maka tanah itu boleh digunakan untuk bersuci. Wa in lam yajidil ma. Walaupun meskipun dia tidak menemukan air, berapa lama? 10 sinin, 10 tahun. Ya. Walaupun dia tidak menemukan air 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Contohnya misalnya di hutan atau di gunung. Dia hidup di gunung 10 tahun, 20 tahun. Maka kalau tidak mendapatkan air, maka boleh dia bertayamum. Entah dia mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Ya, boleh. Kata Rasulullah, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun, wa illam yajidil ma' 10 sinin, belum mendapatkan air 10 tahun, maka dia wajib bertayamum. Dibolehkan untuk bertayamum. Nah, itu di antara dalil dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya hadis Nabi kata, "Ju'ilat al-ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran." Al-ardu artinya seluruh permukaan bumi. Ju'ilat al-ardu kulluha. Semua permukaan bumi itu suci bagiku dan untuk umatku, wali ummati. Masjidan sebagai tempat untuk sholat, wa tahuron, dan sebagai alat untuk bersuci. Nah, berarti ini adalah kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Apa khususannya? Jadi umatnya Nabi Muhammad
itu boleh memakai semua tempat untuk sholat. Dan boleh memakai semua tempat untuk dijadikan bersuci. Padahal umat dahulu ya khusus tempatnya untuk sholat. Dan khusus alat untuk bersuci tidak boleh semua. Tapi umatnya Nabi Muhammad semua tempat ya kalau suci boleh sholat. Dan al-ardu dan tanahnya semua boleh dijadikan bersuci. Dan ini khususan Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Nah, ini berarti dalil bahwa ya bahwa debu itu bisa menjadi atau pengganti wudhu. Ya, pengganti wudhu. Paham? Itu adalah dalil disyariatkannya tayammum. Jadi Al-Maidah ayat 6, hadis Nabi boleh kita tayammum walaupun 10 tahun. Kemudian hadis yang ketiga, ya, kita itu di antara khususan umat Nabi Muhammad, semua tempat bisa menjadi masjid selama suci dan semua di permukaan bumi bisa dijadikan untuk alat bersuci. Nah, itu adalah dalil dari syariatkannya tayammum. Nah, sekarang kita akan bahas apakah apakah wudhu, apakah tayammum itu hukumnya seperti wudhu? Ya. Apakah tayammum itu hukumnya seperti wudhu? Maka jawabannya na'am. Jadi tayamum itu pengganti wudhu. Tayamum itu pengganti wudhu. Jika pengganti wudhu, maka tayamum mengambil hukum seperti wudhu. Ya. Jadi kita sudah jelaskan tayamum itu menggantikan wudhu. Ya, berarti tayamum itu mengambil semua hukum wudhu. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Tayamum mengambil hukum wudhu karena dia menjadi pengganti wudhu. Maka konsekuensinya pertama, kalau misalnya tayamum pengganti wudhu, konsekuensinya pertama, bolehnya tayamum di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat. Ya, jadi sebagaimana wudhu, boleh kita lakukan di awal waktu sholat atau sebelum waktu sholat, maka tayamum pun boleh dikerjakan awal atau sebelum waktu sholat tiba. Karena ada sebagian pendapat ulama yang tidak membolehkan tayamum dikerjakan di awal waktu atau sebelum waktu. Tapi yang paling kuat tayamum boleh dikerjakan di awal waktu sholat atau sebelum waktu sholat. Atau di tengah-tengah sholat. Nah, itu adalah konsekuensi pertama. Nah, kemudian konsekuensi kedua, boleh memakai tayamum yang sama, untuk beberapa kali sholat. Boleh memakai tayamum yang sama dengan berapa kali sholat. Contohnya, kita tayamum di waktu subuh. Kemudian kita tidak batal-batal. Kemudian kita sholat zuhur dengan tayamum yang tadi. Sholat asar dengan tayamum yang tadi. Sholat maghrib dengan tayamum yang tadi. Dan sholat isya dengan tayamum yang tadi. Boleh. Ya. Karena konsekuensi tayamum menjadi pengganti wudhu. Ya. Yang kedua tadi, boleh memakai satu tayamum untuk beberapa sholat selama tidak batal. Itu konsekuensi pertama. Kemudian konsekuensi yang ketiga, ya, boleh menggauli istrinya dengan tayamum. Maksudnya, tayamum bisa mengangkat hadas besar. Yang konsekuensi yang ketiga, tayamum bisa mengganti atau mengangkat hadas besar.
Karena sebagian ulama mengatakan hadas besar itu hanya boleh diangkat dengan mandi besar. Contohnya berhubungan atau keluar air mani, tidak bisa diangkat dengan tayamum, harus dengan mandi besar. Tapi karena tayamum mengganti wudhu, maka otomatis dia mengambil hukum wudhu, yaitu bisa mengangkat hadas besar. Nah, itu konsekuensi yang ketiga. Paham? Kemudian konsekuensi yang keempat, imam yang bertayamum boleh menjadi imam atau ya, imam yang bertayamum boleh menjadi imam untuk makmum yang berwudu. Ya, jika imamnya bertayamum dan makmumnya berwudu, maka sangat boleh sang imam yang bertayamum mengimami mereka yang berwudu. Ya. Nah, itu konsekuensi yang keempat. Nah, itu adalah konsekuensi tayamum 4. Ya, coba anak ulang. Pertama, karena tayamum menggantikan wudhu. Pertama, tayamum boleh dilaksanakan di awal waktu, seperti wudhu dilaksanakan di awal waktu. Yang kedua, boleh memakai satu tayamum selama belum batal untuk beberapa sholat. Kemudian konsekuensi yang ketiga, tayamum bisa mengangkat hadas besar. Ya, bisa jika tidak ada air, kemudian kita berhadas besar, maka cukup dengan tayamum. Dan yang keempat, imam yang tayamum bisa mengimami makmum yang berwudu. Coba diulang, ummahat, ibu-ibu, konsekuensi tayamum pengganti wudu pertama adalah Yang paling Bolehnya kuat tayamum di tayamum awal sholat. tayamum boleh dikerjakan awal waktu. Sahih. Semua boleh yang melakukan kedua, tayamum yang sama dalam berapa kali sholat. sahih. Nah, betul. Yang ketiga, 3, tayamum bisa mengangkat hadas besar. sahih. Yang keempat, Imam yang bertayamum boleh menjadi imam bagi apa tadi Ustazah yang yang berwudu ya? berwudu. Ya. Nah, itu adalah konsekuensi tayamum. Nah, itu adalah konsekuensi tayamum sehingga kita harus memahami. Jadi tayamum pertama, satu tayamum boleh kita gunakan untuk sholat zuhur atau sunnahnya, atau lanjut sholat asar dan sunnahnya, lanjut sholat maghrib dan sunnahnya, lanjut sholat isya dan sunnahnya, karena dia pengganti wudhu. Nah, sekarang kita bahas apa sebab-sebab dibolehkannya tayamum. Ada 4 sebab. Ada sebab disyariatkannya tayamum dan bolehnya tayamum. Pertama, dicatat al-bardus syadid. Al-bardus syadid, dingin yang parah. Ya. Al-bardus syadid. Al-bardus syadid, dingin yang parah. Ya, itu pertama. Kemudian yang kedua, ta'adzur isti'malil ma'. Tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan air. Meskipun air ada, ya. Jadi pertama dingin yang sangat, dingin yang parah, kemudian yang kedua ta'adzur isti'mal ma, tidak bisa menggunakan air meskipun airnya ada, ya. Dan yang ketiga, bu'dul ma, lokasi air jauh, ya. Lokasi air sangat jauh. Dan selanjutnya faqdul ma, tidak ada air. Nah, coba diulang. Di antara sebab tayamum pertama adalah Dingin yang parah, tidak bisa menggunakan air meskipun air ada, sahih, lokasi air jauh, dan yang keempat tidak ada air. sahih, tidak ada air. Nah, sekarang kita bahas yang al-bardus syadid, dingin yang parah. Ya, dingin yang parah, tapi kalau zaman sekarang sudah menjadi kondisi yang jarang ya, dingin yang parah.
Biasanya di negara Saudi, kalau Indonesia jarang dingin yang parah. Nah, maka dia tayamum, kemudian setelah tayamum boleh sholat. Tapi jika sudah hangat, ya, jika sudah hangat, keadaannya parah dinginnya, tapi tiba-tiba hangat, ya, maka dia wudhu lagi mengkodok sholatnya, ya. Maka dia mengkodok lagi, ya. Maka dia harus berwudhu dan mengkodok sholatnya. Ini pengecualian, ya. Pengecualian keadaan pertama. Khusus untuk dingin yang parah, kalau kita tayamum tiba-tiba hangat suasananya atau airnya hangat, tiba-tiba ada pemanas air, ya, maka di sini kita wajib berwudu dan mengulang sholat, mengkodok sholat, ya. Ustazah, Khusus, ya, ini apakah untuk orang sakit harus mengkodok juga sholatnya Ustazah? Kalau seandainya dia lagi kedinginan atau menggigil gitu Ustazah? ya betul. Jadi kalau dia menggigil, kemudian tiba-tiba misalnya menggigilnya di sholat duhur. Sholat duhur jam 12. Ya, jam 12 sholat duhur. Dan dia kedinginan. Akhirnya dia tayamum. Ya, karena takut misalnya lebih tambah parah misalnya. Kemudian tiba-tiba dia sembuh penyakitnya. Sehingga dia tidak kedinginan. Atau airnya panas. Tadi sudah cari-cari, ternyata airnya tidak ada yang panas. Ternyata setelah 5 menit ada pemanas air. Maka di sini kata Imam Syafi'i, karena kita di Indonesia bermadhab Syafi'i, ya, maka kata Imam Syafi'i, dia wajib berwudu selama waktunya belum habis. Maka kalau sudah masuk sholat asar, baru mendapatkan pemanas air atau kondisinya sudah netral, ya, maka tidak wajib mengqadha sholat. Oh iya, makasih Ustazah. Ya. Ya, itu adalah khusus untuk alasan pertama al-bardus syadid, dingin yang parah. Karena ini keadaan yang nadiroh kata Imam Syafi'i. Ahalatun nadir, keadaan yang jarang. Maka karena kondisi yang jarang, ya karena kondisi yang jarang, karena bisa dipanaskan, ya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau misalnya ada perubahan dalam kondisi atau ada pemanas air, maka di sana kita wajib berwudu dan mengqadha sholat. Ya. Kemudian yang kedua, ta'adzur isti'malil ma'. Ta'adzur isti'malil ma' tidak bisa menggunakan air. Contohnya, ya. Contoh, air lokasinya dekat tapi bahaya. Nah, jadi lokasinya dekat tapi berbahaya. Misalnya kita lagi di gunung, ya, tapi airnya ada di puncak gunung. Padahal dari lokasi kita ke puncak gunung itu dekat. Tapi kalau kita ke puncak, ya, itu sangat membahayakan. Nah, ini contoh dari tidak bisa menggunakan air. Airnya dekat, tapi bahayanya besar kalau kita mengambil air. Kemudian yang kedua contohnya, jika pakai air untuk wudhu atau mandi, khawatir sakit. Ya, contohnya ada air, tapi kita tidak bisa menggunakan air. Jadi contohnya kalau kita pakai air, kita sakit atau bisa memperparah penyakit kita atau bisa memperparah luka kita, maka boleh baginya untuk tayamum. Contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, jika pakai air, maka sakitnya lambat sembuhnya. Nah, contoh, ada air, tapi dia lagi luka, ada borok misalnya, ada penyakit. Maka kalau kena air, bisa lambat sembuhnya. Bisa, tapi lambat sembuhnya, tidak sembuh-sembuh. Boleh baginya untuk bertayamum. Contoh lagi, ta'adzur isti'mal ma, jika dia memakai air, sakitnya tambah parah. Tadi lambat sembuhnya, kemudian yang selanjutnya tambah parah. Nah, ini dia boleh untuk bertayamum. Nah, contoh lagi. Ya, contoh lagi. Ta'adzur
isti'malil ma. Dia memiliki air, ya. Tetapi air itu sedikit sehingga kalau dipakai untuk berwudu, dia tidak bisa minum. Dia tidak bisa minum. Nah, boleh. Misalnya ada air 1 gelas, ya 1 gelas, hanya itu. Kalau kita misalnya memakai untuk berwudu, maka kita akan kehausan. Kalau kehausan mengantarkan ke kematian, maka kita boleh bertayamum air itu untuk minum. Nah, itu contoh ta'adzur isti'mal ma. Ada air, tapi tidak bisa digunakan. Nah, contoh lagi. Ya, contoh. Ada air, tapi hanya cukup untuk berwudu. Tidak cukup untuk mandi besar. Misalnya kita memiliki air tapi sedikit. Dan kita berhadas besar. Berhadas besar. Contohnya apa? Berhadas besar. Contohnya berhadas besar. Haid atau keluar mani. Selesai dari haid. Hmm. Keluar air mani. Kemudian Setelah berhubungan, sahih. Itu nifas. contoh berhadas besar. Nah, misalnya dia memiliki air, airnya tidak cukup untuk hadas besar, maka hendaknya dia untuk mengangkat hadas besarnya dengan tayamum. Dan berwudu dengan air tersebut. Nah, jadi ada air, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi besar karena airnya terlalu sedikit. Maka caranya kita mandi besar dengan bertayamum untuk mengangkat hadas besar. Adapun untuk wudunya, ya untuk mengangkat hadas kecilnya, untuk sholatnya, ya kita berwudu. Nah, kemudian selanjutnya, jika misalnya, contoh lagi ya, kondisi selanjutnya lagi, ada air tapi tidak bisa menggunakan air. Contohnya airnya sedikit, misalnya air sedikit, kemudian baju kita ada najis. Baju kita ada najis, sementara kita punya air sedikit, kalau kita menggunakan air, airnya habis untuk menghilangkan najis. Ya, kalau kita menggunakan air, airnya itu habis untuk menghilangkan najis, sementara tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, bagaimana caranya? Ayo, ibu-ibu, kira-kira airnya untuk apa? Untuk menghilangkan najis atau untuk berwudu? Untuk menghilangkan najis, Ustazah. Menghilangkan najis. Kemudian berwudunya dengan Tayamum. 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 Nah, salah ya. Jadi, jika kita memiliki baju yang kotor dan ada najisnya, kemudian airnya lagi sedikit, maka air itu untuk berwudu. Ya, dan menghilangkan najis dimaafkan oleh syariat. Mengapa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya karena menghilangkan najis, ya. Karena menghilangkan najis itu termasuk larangan. Maksudnya apa? Jika kita sholat di pakaian yang ada najisnya, itu adalah termasuk larangan yang Rasulullah SAW larang. Jadi termasuk babul manhiyat artinya, yaitu bab larangan. Rasul melarang, Allah melarang kita sholat dengan baju yang najis, larangan. Nah, itu larangan. Adapun kita berwudu, maka kita adapun berwudu itu termasuk perintah. Ya, kita diperintahkan sholat. Sebelum sholat kita diperintahkan untuk berwudu. Nah, maka di sana ada 2 bab yang
kontradiksi, yaitu larangan dan perintah. Kalau ada larangan dan perintah, maka yang kita kerjakan lebih dahulu, kita dahulukan perintah daripada larangan. Kita mengerjakan perintah dulu, mendahulukan perintah dulu, baru larangan. Karena melanggar larangan itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Melanggar perintah itu lebih besar dosanya daripada mengerjakan larangan. Paham, Ibu? Paham? Jadi kita melanggar perintah, itu lebih besar dosanya daripada kita mengerjakan larangan. Contohnya, ya, misalnya kita diperintahkan Allah untuk sholat. Ada perintah sholat, tapi ada larangan juga. Kita dilarang untuk sholat di luar waktu, ya, di luar waktu. Maka yang didahulukan apa? Yang didahulukan, yang paling besar pahalanya jika kita melakukan sholat, karena itu perintah. Adapun larangan, misalnya ada orang yang sholat di luar waktu sholat, ya, maka yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada orang yang sholat di luar waktu. Nah, misalnya ada perintah sholat dan ada larangan minum khamr. Maka orang yang meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada orang yang minum khamr. Paham? Contoh lagi, Ustazah, ya. Afwan, tadi kita diperintahkan Allah untuk sholat, tapi kita dilarang untuk sholat di luar waktu. Maksudnya gimana, Ustazah? Ya, di sana ada perintah. Ada perintah yaitu sholat di waktunya. Misalnya kita sholat asar gitu. Ya, sholat asar di waktu asar. Jam Iya. 3 sampai misalnya sebelum maghrib. Ya. Apabila ada orang yang mengerjakan sholat di luar waktu, ya, di luar waktu, Asar. maka dosanya lebih besar daripada orang yang melanggar larangan, misalnya minum khamr. Paham? Karena di sana perintah sholat di waktu, di waktunya. Jadi melanggar perintah, meninggalkan perintah, itu dosanya lebih besar daripada kita berbuat larangan. Jadi jangan kita menyepelekan atau jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perintah. Dalam masalah ini ada perintah, yaitu apa? Perintah berwudu. Kemudian yang kedua ada larangan. Larangan kita tidak boleh sholat dengan baju yang najis. Berarti kalau kita disuruh milih antara dua, airnya untuk apa? Untuk berwudu atau airnya untuk mensucikan najis? Maka kita gunakan untuk berwudu. Ya. Maka kita gunakan untuk berwudu karena apa? Karena lebih mendahulukan perintah daripada larangan. Nah, itu kaidah dalam ulama. Paham, Ibu-ibu? Mengapa kita gunakan air untuk berwudu? Bukan untuk menghilangkan najis. Karena apa? Karena kita lebih mendahulukan perintah daripada larangan. Karena meninggalkan perintah lebih besar dosanya daripada melanggar larangan. Paham? Ada pertanyaan? Nah, itu contohnya. Ya, itu contohnya. Dan yang kedua,
contohnya ta'adzur isti'mal ma, contoh lagi, ada air tapi tidak bisa digunakan. Ya, contohnya airnya ada tapi mahal. Harganya mahal. Misalnya biasanya air dijual 5.000 tapi karena kerusakan air dijual 50.000. Sementara kita hanya memiliki uang 10.000. Nah, maka di sini kalau kita bayar dengan uang kita sehingga kita harus mencari uang dulu, memudaratkan uang kita, sementara uang kita belum untuk makan, minum. Nah, maka di sini dibolehkannya tayamum. Nah, itu contoh-contoh ta'adzur isti'malil ma. Contohnya lagi, ta'adzur isti'mal ma. Contoh lagi, jika waktu sholat tinggal sedikit. Ya, jika waktu sholat tinggal sedikit. Contohnya, ibu-ibu asik masak ya, dari subuh sampai mau menjelang asar. Sampai mau menjelang asar, ya kan? Kemudian, tinggal 5 menit akan masuk waktu asar dan ibu-ibu belum sholat asar. Belum sholat duhur. Ibu-ibu belum sholat duhur. Maka di sini dianjurkan tayamum. Demi apa? Demi ibu-ibu sholat di dalam waktunya. Karena kalau wudhu harus antri misalkan. Harus ambil air dulu, nimba air dahulu. Kemudian berwudhu anggota, ya. Anggota wudhu ada banyak. Nah, maka boleh ibu-ibu bertayamum. Ya, boleh ibu-ibu tayamum di saat ini untuk menjaga waktu sholat. Untuk menjaga waktu sholat. Dalilnya apa, Ustazah? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan sahabatnya sholat di dalam waktu perang. Ketika mereka berperang, ya, ketika mereka berperang, Allah perintahkan mereka sholat di awal waktu, padahal perang, waktu yang genting, waktu yang susah. Tapi Allah tetap menganjurkan mereka untuk sholat di awal waktu. Demi apa? Demi mengagungkan sholat di awal waktu. Begitu juga, ya, tayamum. Jika orang sempit waktunya, hampir masuk waktu sholat selanjutnya, sementara tidak punya waktu kecuali dengan tayamum. Kalau dengan wudhu maka akan hilang waktu. Maka baginya wajib bertayamum. Bukan dengan wudhu. Karena kalau wudhu habis nanti apanya? Waktunya. Paham? Itu di antara kondisi ta'adzur isti'malil ma. Contoh lagi. Ya, contoh lagi ta'adzur isti'mal ma. Ada air tapi tidak bisa digunakan airnya. Misalnya kita ingin sholat jenazah. Ya, kita ingin sholat jenazah. Kemudian kita ketinggalan karena antri air. Sholat jenazah hampir selesai. Sholat jenazah hampir selesai. Maka di sini kita boleh bertayamum demi apa? Demi mendapatkan fadilah, pahala sholat jenazah dengan apa? Walaupun dengan tayamum. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Sahih Bukhari. Anda bacakan. Ya, dalam Sahih Bukhari dikatakan dari sahabat Abu Juhaim. Abu Juhaim bin Harith. Abu Juhaim bin Harith berkata, Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mengambil air dari sumur yang bernama Jamal. Kemudian falaqiyahu rajulun. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki, fasallama alaih. Dan laki-laki tersebut
memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yarudda alaihi Nabi, tapi Nabi tidak menjawab salam. Nah, coba apa hukum menjawab salam? Hukum Wajib. menjawab salam wajib atau sunnah? Wajib ya Wajib. Ustazah. Ya, wajib. Hukum menjawab salam wajib. Tapi Nabi tidak menjawab. Mengapa? Ya. Mengapa Nabi tidak salam? Ya. Hatta aqbala al jidar. Nabi tidak menjawab salam karena Nabi dalam keadaan yang paling afdol, yaitu berwudu. Ya. Kedengaran suaranya? Dengar Ustazah. Ya. Jadi Rasulullah tidak menjawab salam karena ingin menjawab salam berzikir kepada Allah dalam kondisi yang terbaik, yaitu berwudu. Maka Nabi tidak menjawab salam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap tembok, akbala al-jidar, menghadap tembok. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Bertayamum. Rasulullah melakukan tayamum, yaitu Rasulullah memukul ya tangannya ke jidar tadi, ke tembok, kemudian meniupnya dan famasaha biwajhihi wa yadayhi. Kemudian Rasulullah mengusap wajah, kemudian kedua tangannya. Baru tsumma radda alaihi salam. Baru Rasulullah menjawab salam. Nah, di sini dalilnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah menunda menjawab salam, kemudian langsung cepet-cepet bertayamum. Karena apa? Karena waktunya mepet untuk menjawab salam. Kalau berwudu kelamaan, ya. Kalau berwudu kelamaan, sehingga Rasulullah bertayamum untuk menjawab salam demi Rasulullah mendapatkan pahala menjawab salam dalam keadaan berwudu. Nah, di sini ulama mengkiaskan, ibu-ibu, menganalogikan apa? Jika Rasulullah bertayamum untuk menjawab salam, maka lebih dari itu, sholat jenazah bertayamum jika takut kehilangan jamaah, maka dibolehkan dia bertayamum walaupun ada air. Ya. Karena sholat jenazah itu sangat besar pahalanya. Di antara pahala sholat jenazah apa? Tahu ibu-ibu pahala sholat jenazah? Apa? Dapat Ya. pahala Gunung Uhud ya Ustazah. Sahih. Ya, Ini baju kirot, yaitu sebesar gunung Uhud. Pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau dia bisa mensolati satu jenazah orang muslim. Ya. Ustazah, Ya. tadi itu Rasulullah segera bertayamum untuk menjawab salam, itu dalam rangka untuk sholat jenazah atau untuk apa Ustazah? Nah, dalam rangka menjawab salam. Jadi, untuk bersuci harusnya berwudu, ya kan? Harusnya Rasulullah berwudu. Tetapi Iya. Rasulullah ingin cepat-cepat menjawab salam karena waktunya mepet. Akhirnya Rasulullah bersucinya dengan apa? Bertayamum. Karena waktunya mepet untuk menjawab salam. Kalau waktunya longgar, Rasulullah pasti berwudu karena waktunya mepet. Karena waktunya mepet untuk menjawab salam, maka Rasulullah bertayamum untuk menjawab salam. Berarti di sini boleh jika waktunya mepet untuk menjawab salam, kita bertayamum. Kalau menjawab salam, Rasulullah bertayamum, padahal pahalanya tidak begitu besar, lebih besar. Ya, lebih besar salat jenazah. Pahalanya sampai disebutkan kirot, satu gunung Uhud. Kalau kita lihat gunung Uhud adalah sangat besar, maka boleh kita bertayamum untuk salat jenazah. Paham dalilnya? Artinya Allah setelah Ustazah. bertayamum Rasulullah wudhu lagi untuk sholat gitu. Rasulullah hanya menjawab salam. Oh, kenapa harus tayamum Ustazah? Kalau menjawab salam kan bisa sebelum tayamum. Ini saya masih kurang paham, maaf. Iya. Gimana pertanyaannya?
sebenarnya kan menjawabnya tidak harus tayamum ya. Kalau kita menjawab salam, kenapa harus tayamum dulu gitu? Oh iya, Masya Iya. Allah, barakallahu fiik. Mengapa Rasulullah bertayamum? Karena Rasulullah ingin ya menjawab salam dalam keadaan yang paling afdol yaitu bersuci. Padahal boleh, ya Hmm. boleh. Tapi Iya. Rasulullah mengambil sunnah. Kemarin Hmm. kita sudah singgung, berzikir kepada Allah itu disunnahkan berwudu Hmm. dalam keadaan bersuci. Tapi boleh kita berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak bersuci, boleh. Ya, tapi lebih afdol dalam keadaan bersuci kita berzikir. Kalau mau zikir, berwudu dulu. Tapi karena ini waktunya mepet, Rasulullah bertayamum. Paham? Iya. Nah, itu dia contoh di antara kondisi-kondisi ta'adzur isti'malil ma. Ya. Misalnya juga, misalnya sholat Jumat ketinggalan. Ya. Ada laki-laki sholat Jumat. Kemudian kalau dia wudhu dan sangat antri di masjid, dia ketinggalan sholat Jumat, nanti akhirnya dia sholat duhur, ya kan? Akhirnya dia sholat duhur, maka kata para ulama, boleh dia bertayamum untuk sholat Jumat. Dia boleh bertayamum untuk sholat Jumat, ya. Tapi pendapat yang paling rojih, kata para ulama, lebih berhati-hati, tidak boleh, ya harus berwudu. Nah, inilah contoh-contoh ta'adzur isti'malil ma'. Ada air tapi tidak bisa digunakan. Nah, selanjutnya bu'dul ma' artinya adalah airnya jauh, lokasi air jauh. Nah, lokasi air jauh ini Ibu-ibu itu ada tiga keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Pertama, keadaan yakin. Yakin tidak ada air. Yakin misalnya dia di gunung atau dia di hutan, ya yakin wis tidak ada air wis gitu. Maka dia kalau sudah yakin tidak ada air, yakin ya, maka tidak perlu untuk mencari air. Ya, keadaan pertama. Dalam air lokasi air jauh. Keadaan kedua, kemungkinan besar, kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar airnya tidak ada. Kemungkinan besar airnya tidak ada. Ya, ini kalau keadaan yang kedua ini, ya tidak perlu mencari air. Nah, baru keadaan yang 3, ragu-ragu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu ragu-ragu, ada air apa enggak, ya. Sekarang lagi tidak ada air, tapi ragu-ragu. Ragu-ragu, mungkin tetangga masih ada air. Mungkin tetangga masih menyimpan air. Mungkin yang lain masih jualan air. Nah, maka ketika ragu-ragu di sini, ya, ketika ragu-ragu di sini, maka ibu-ibu diperintahkan untuk mencari air. Mencari air. Ya, mencari air. Kalau airnya, kalau airnya lebih dari 2,5 kilometer, ya, kalau airnya lebih dari 2,5 kilometer, maka sudah dibolehkan tayamum. Kalau kurang dari 2,5 kilometer, sesuai mazhab Syafi'i, ya, Al-Imam Syafi'i berikan jarak, kalau lebih dari 2,5 kilometer, maka boleh tayamum. Kurang dari itu, maka wajib kita cari dan ambil airnya. Paham? Nah, itu contoh kondisi bu'dul ma', lokasi air jauh. Kemudian selanjutnya, faqdul ma', tidak ada air. Ya, tidak ada air. Nah, itu adalah pembahasan-pembahasan sebab-sebab dibolehkan tayamum. Kemudian selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita bahas arkanut tayamum. Rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum. Nah, ibu-ibu, pertama adalah an-niyah, niat. An-niyah, niat. Jadi sebelum tayamum kita niat, ya. Niat
untuk bertayamum dan untuk sholat mengangkat hadas kecil atau misalnya kita berhadas besar mengangkat hadas besar. Niat. Dan yang kedua ibu-ibu, mashul wajah, mengusap wajah. Kemudian selanjutnya, mashul yadain, mengusap kedua tangan. Dan selanjutnya, at-tartib, urutan. Kemudian selanjutnya, al-muwala, langsung. Langsung, ya. Coba disebutkan rukun-rukun tayamum. Niat untuk Ya. apa? Kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan, Ya. berurutan. Satu lagi Dan apa yang saja? terakhir, Tadi apa terakhir? Langsung. Oh, langsung. langsung. Ya, al-muwala. Sholat maksudnya. Ustazah, Afwan bertanya. Al-muwala. Ya. Itu mengenai tangan, itu saya pernah mengetahuinya, belajarnya adalah ada yang sampai siku. Tapi ada juga yang sampai pergelangan tangan. Itu mana yang benar, Ustazah? Nah, kalau mazhab Syafi'i sampai kedua siku, hingga kedua siku. Dan pendapat yang paling rojih ya, hanya dengan sampai pergelangan tangan sebagaimana hadis yang dibawakan Ammar bin Yasir. Nanti kita bahas. Ammar bin Yasir itu pernah diutus Nabi dalam suatu peperangan, ya, kemudian tidak mendapatkan air. Akhirnya Ammar bin Yasir ini menggulingkan badannya di atas tanah. Sebagaimana orang yang berhadas besar itu wajib meratakan air. Lah, kalau misalnya tidak mendapatkan air, apa yang harus kita lakukan? Dikiaskan, dianalogikan. Yaitu ya udah, aku menggulingkan badanku, diratakan badannya dengan tanah. Akhirnya diguling-guling-guling-gulingkan. Ternyata cerita ke Nabi, jangan kayak gitu. Cukup bagimu tayamum. Dan akhirnya Nabi mempraktekkan memukul kedua tangannya, kemudian meniup, kemudian mengusap wajah, dan kedua tangan sampai pergelangan tangan saja. Paham? Jadi yang paling rojih dan Sahih Bukhari, ya, sebagaimana hadis Ammar bin Yasir, itu sampai pergelangan tangan. Nah, rukun-rukun tayamum ini harus kita kerjakan semua. Misalnya niat. Kalau lupa niat, kita tayamumnya harus diulang. Ya, tayamumnya harus diulang. Dan yang kedua, mashul wajah. Jadi mengusap wajah. Jadi mengusap wajah tidak harus detail diusap-usap. Misalnya alisnya belum kena debu. Atau kelopak matanya belum kena debu. Atau misalnya dalam hidungnya belum kena debu. Bukan. Tayamum itu ya, kalau sudah sebagian besar sudah kita usap dengan debu, maka itu sudah cukup dan tayamumnya sah. Ya, tayamumnya sah. Kemudian selanjutnya mashul yadain, mengusap kedua tangan. Begitu juga mengusap kedua tangan. Kalau sebagian besar sudah kita usap kedua tangan kita dengan debu, ya, maka itu sudah sah tayamum kita. Ya, sudah sah tayamum kita. Itu juga tertib, urut, ya, urut. Tapi pendapat yang paling benar, urut bukan rukun tayamum. Jadi boleh kita mengusap wajah terlebih dahulu dan boleh kita mengusap tangan terlebih dahulu. Ya, jadi boleh. Di hadis Ammar bin Yasir Rasulullah mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Di hadis di hadis yang lain atau di ayat ayat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah mengatakan usaplah wajah kemudian tangan. Nah, berarti di sini tidak urut. Nabi tadi kedua tangan baru wajah, tapi dalam Al-Quran wajah dulu baru tangan. Nah, maka di sini tidak disyaratkan urut.
Ya, boleh tangan, boleh wajah. Kemudian selanjutnya al-muwalah langsung, ya langsung ibu-ibu. Jadi habis mengusap wajah, kita langsung mengusap kedua telapak tangan. Tidak boleh dijeda. Ya, tidak boleh dijeda. Misalnya, kita mengusap wajah, kemudian kita jeda 5 menit. Ya, kita jeda 5 menit, baru mengusap kedua telapak tangan. Ya, jadi rukunnya hanya ada 4. Coba sebutkan 4 rukun. Pertama, Niat untuk apa? Mengusap wajah, mengusap kedua tangan, berurutan, langsung sholat. sahih. Ustazah, Nah, itu adalah rukun-rukun tayamum. Afwan Ustazah, itu debu untuk mengusap wajah, mengambil debu, mengusap wajah, kemudian mengambil debu lagi untuk tangan. Itu kan Ustazah ya. Jadi debunya diambil 2 kali. Nah, ini sekarang kita praktekkan cara tayamum ya. Jadi, cara tayamum kita memukulkan kedua tangan ya ke debu. Kemudian kita tiup ya, tiup. Kemudian kita usapkan ke wajah sekaligus ke kedua tangan langsung. Langsung. Sebagaimana hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang sudah kita ceritakan itu hadis Bukhari, kuat jalurnya, ya rawinya kuat. Jadi setelah kita tepuk, kemudian tiup, kemudian langsung kita usap ke wajah dahulu atau ke kedua tangan sampai pergelangan tangan dahulu, ya boleh. Dengan satu tepukan. Dengan satu tepukan itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Ammar bin Yasir dan itu hadis yang kuat. Rawinya kuat, jalurnya kuat. Ada hadis ya ibu-ibu, ada hadis yang dipegang oleh Imam Syafi'i, tapi hadis ini ternyata lemah. Hadis dhaif. Hadisnya lemah. Dalilnya apa? Dalilnya at-tayammum lahu darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. At-tayammum darbatani. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Jadi tayamum itu ada dua tepukan. Ya, 2 pukulan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini, satu tepukan untuk kedua telapak tangan. Kedua tangan sampai pergelangan tangan. Nah, tapi hadis ini dhaif. Yang paling roji tadi yang sudah kita bahas, hadis Ammar bin Yasir. Ya, hadis cuma 1 kali ketukan. Nah, itu adalah contoh dari tayamum. Sekarang kita membahas sunanut tayamum. Sunnah-sunnah tayamum. Sunanut tayamum. Sunnah-sunnah tayamum. Apa artinya sunnah, ibu-ibu? Apa arti sunnah? Jika dikerjakan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapat pahala. Tidak apa-apa. Sahih. Maka sunanut tayamum itu agak berbeda dengan sunnah-sunnah wudhu. Pertama, ya, yang disunnahkan, kita membahas sunnah tayamum dahulu, baru kita nanti keluarkan dari sunnah-sunnah wudhu, ya. Sunnah-sunnah tayamum pertama adalah mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Jadi kita mendahulukan tangan kanan dahulu dari kanan kiri. Karena Rasulullah bersabda, kana Rasulullah yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'nihi kulli. Rasulullah itu mendahulukan yang kanan dari kiri di setiap perkara yang baik. Berarti di tayamum juga kita mendahulukan yang kanan. Pertama, sunnah mendahulukan yang kanan. Dan yang kedua,
kita melebihi sedikit untuk anggota tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya tadi wajah, ya, kita lebihkan sedikit sampai ke rambut misalnya, ya, atau sampai ke bawah dagu. Nah, kita lebihkan sedikit supaya lebih berhati-hati. Kita lebihkan sedikit usapan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, membaca doa. Doa wudhu. Setelah tayamum, kita membaca doa wudhu. Dalilnya dan doanya apa Ibu? Doa wudhu. Yang mau berwudu Setelah berwudhu, doa membaca doa setelah berwudhu. Ya, contohnya. Oh. Asyhadu an Asyhadu an la asyhadu an la ilaha ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni sudah minal sampai situ. shawabina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa wa rasuluh. rasuluh. Nah, jadi disunnahkan untuk membaca doa setelah wudhu. Nah, itu di antara sunnah-sunnah tayamum. Nah, sekarang kita keluarkan dari sunnah-sunnah wudhu. Dalam tayamum tidak disunnahkan membaca bismillah. Dan yang kedua, tidak disunnahkan menghadap kiblat. Tidak disunnahkan menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, tidak disunnahkan untuk memperbarui tayamum. Ya, tidak disunnahkan untuk memperbarui tayamum. Misalnya kita ada dalam wudhu, disunnahkan untuk memperbarui wudhu. Misalnya kita mempunyai wudhu di sholat subuh. Terus kita tidak batal. Ada sunnahnya kita memperbarui wudhu untuk sholat zuhur. Kemudian masuk sholat asar belum batal, tapi ada sunnahnya kita memperbarui wudhu dan sholat maghrib dan isya. Kalau tayamum tidak ada sunnah kita memperbarui tayamum kita. Tidak ada sunnah kita memperbarui tayamum kita. Ya. Nah, selanjutnya tidak disunahkan untuk mengulangi tayamum sebanyak 3 kali. Ya, cukup 1 kali. Cukup 1 kali. Ya, coba disebutkan sunnah-sunnah tayamum. Pertama adalah Mendahulukan tangan yang kanan dari yang kiri. baik. Kemudian Melebihi sedikit untuk anggota tayamum. Untuk ya, wajah yang ketiga. sampai ke dekat telinga dan ke dagu. Kemudian membaca doa wudhu. Nah, itu adalah sunnah-sunnah tayamum. Kemudian selanjutnya kita bahas nawaqidut tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Ya, pembatal-pembatal tayamum. Apa Ustazah? Ya, Tadi kan tidak disunahkan memperbarui tayamum untuk sholat berikutnya. Sebenarnya untuk tayamum itu ketentuannya berlaku untuk sekali sholat atau bisa berkali-kali sholat Ustazah sebenarnya? bisa berkali-kali sholat. Oh, soalnya saya tahunya nggak boleh ya, cuma sekali sholat gitu tayamum lagi gitu. Kalau Bisa, karena berikutnya. tadi tayamum tadi sudah kita singgung, karena tayamum menggantikan wudhu, ya, maka dia memiliki Hukumnya sama gitu konsekuensi, ya. ya bisa digunakan untuk berkali-kali sholat selama tayamumnya Membatal. batal. Ya, boleh. Ya Ustazah. Sekarang kita bahas nawaqidut tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Pembatal-pembatal tayamum. Pertama adalah pembatal tayamum, pembatal wudhu pertama, ya. Pembatal tayamum itu pembatal wudhu. Nawaqidul wudhu, pembatal wudhu. Apa pembatal wudhu?
Ya kentut. Kalau kentut berarti batal tayamum. BAK, BAB, tidur pulas, kemudian berhadas besar. Nah, maka itu adalah pembatal wudhu sekaligus pembatal tayamum. Pegang kemaluan, ya. Keluar air madhi, keluar air mani, dan keluar cairan dari 2 saluran. Nah, itu termasuk nawaqidul wudhu. Maka pembatal-pembatal wudhu termasuk pembatal-pembatal tayamum. Ya, pembatal-pembatal wudhu termasuk pembatal tayamum. Kemudian yang kedua, di antara pembatal tayamum adalah murtad. Murtad, ya. Pembatal tayamum adalah murtad. Kemudian selanjutnya, di antara pembatal tayamum, adanya air. Ya, adanya air. Nah, sekarang kita melihat kondisi air. 3 kondisi melihat air. Nah, kalau ada air, otomatis tayamumnya batal. Tapi kalau kita melihat air, pertama ada 3 kondisi. Pertama, melihat air setelah tayamum, namun sebelum sholat. Air, dilihat, ada air. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba ada orang yang memberikan kita air. Kita sudah selesai tayamum, tapi belum sholat. Ya, maka tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal dan wajib berwudu untuk sholat. Ya, berarti kondisi pertama, ya sebelum sholat. Kalau ada air, maka tayamumnya batal. Maka dia wajib berwudu. Kecuali sebab tayamum adalah tidak bisa menggunakan air. Ya. Tapi kalau misalnya ada air, tapi sebabnya tidak bisa menggunakan air, misalnya sakit, nanti takut terlambat sakitnya, memperlambat sembuhannya, atau tidak bisa menggunakan air, maka kalau ada air tetap dia boleh tayamum. Nah, kondisi kedua, dia mendapat air setelah sholat. Dia tayamum, sudah sholat. Maka sholatnya sah. Ya. Maka sholatnya sah, tayamumnya sah. Entah dalam keadaan safar atau tidak safar. Entah dalam keadaan safar atau tidak safar. Kemudian yang selanjutnya, melihat air ketika sedang sholat. Nah, melihat air ketika sedang sholat, maka di sini hukumnya sama seperti kondisi kedua. Ya. Melihat air ketika sedang sholat, hukumnya sama seperti kondisi kedua. Oh, bukan. Melihat air ketika sedang sholat, maka dibatalkan sholatnya. Ya, maka dibatalkan sholatnya dan berwudu karena ada air. Ya, Ana ulangi. Jadi adanya air. Halo, jelas suaranya? Ya saja. Jelas, Ustazah. Ya, jelas. Pertama, kondisi melihat air sebelum sholat. Maka tayamum diulang kembali. Sholat dengan wudhu. Dan yang kedua, setelah sholat. Ya, maka tayamumnya sah, sholatnya sah. Ketika ada air ketika sholat, maka tayamumnya batal sehingga dia wajib membatalkan wudhunya, membatalkan sholatnya dan
berwudu. Ya, coba diulangi. Pertama, Setelah tayamum ternyata ada air, ada air, namun belum melaksanakan sholat, maka ya, tayamumnya batal dan wajib berwudu dengan air. sahih. Kemudian melihat air setelah sholat, maka tayamumnya sah dan sholatnya sah. Ya. Ketiga, melihat air ketika sedang sholat, maka dibatalkan sholatnya dan harus berwudu dengan air. Nah, paham? Itu adalah tiga kondisi melihat air. Kemudian yang ketiga, pembatal tayamum, hilangnya uzur. Misalnya, kalau misalnya dia kedinginan, ya kemudian datang pemanas air, atau tiba-tiba hawanya panas, kemudian atau dia sakit, ya sehingga tidak bisa berwudu, maka ketika hilang sakitnya, berarti tayamumnya batal harus berwudu. Maka itu adalah hukum-hukum dari tayamum. Ya, pembatalnya sudah, sunnahnya sudah, sekarang syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum. Pertama, syarat-syarat tayamum adalah tanahnya harus suci. Sebagaimana Allah berfirman di Al-Maidah ayat 6, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Fatayammamu sa'idan thayyiba. Hendaklah kalian bertayamum dengan tayamum yang suci. Ya. Maka kalau Suaranya hilang. Iya, Ustazah nge-freeze sepertinya Bu Umi. Mm-mm. Iya. Mm. Tunggu ya, Umahan. Iya. Ustazah, ya ya. Terputus Ustazah tadi. putus. Afwan. Ya. Jadi sa'idan thayyiba, syarat pertama harus dengan tanah yang suci. Ya, harus dengan tanah yang suci. Maka tanah yang najis tidak boleh kita gunakan untuk tayamum. Misalnya, contohnya tanah itu kita tahu kalau setelah dikencingi orang, maka tanah itu tidak boleh digunakan tayamum kecuali zatnya hilang. Oh, zatnya udah hilang. Ya, dan tidak bau dan warnanya tidak berubah. Maka boleh. Ya, boleh tayamum dengan tanah tersebut. Kemudian syarat kedua, harus tanah, ya. Harus tanah. Lebih berhati-hati harus tanah. Misalnya debu, pasir, ya tidak boleh tayamum pakai batu, nggak boleh. Atau pasir, atau tanah berair, atau tanah kecampur minyak, ya tidak boleh. Jadi harus debu. Harus debu. Nah, Ustazah, jadi tanah, debu atau pasir gitu ya? bukan pasir, tanah atau debu. Oh, tanah atau debu. Ya, tanah atau debu. Ustazah, kalau kita di pesawat itu kan tayamumnya pakai itu tuh sandaran kursi ya Iya, di boleh, pesawat. boleh, Itu boleh ya? boleh, boleh. Oh, boleh. Iya. Iya, Jadi intinya itu nggak ada yang ditiup kan Ustazah, kalau debu itu kan tipis debunya, jadi nggak perlu ditiup ya? ada sunnahnya. Jadi di antara sunnah tadi yang Oh, lewat, kita tetap ditiup ya. menghentakkan tangan, Mm-mm. memukul tangan ke tembok, ya itu Mm-mm. sunnahnya. Dan di antara sunnah lagi meniup. Nah, tadi Ditiup ya, iya ya Ustazah. meniup, ya meniup. Ya, di antara syarat-syarat tayam tadi pertama harus menggunakan air, ya. Harus menggunakan tanah yang suci, dan yang kedua harus menggunakan tanah, ya, turop tanah, debu. Kemudian yang ketiga, tujuan menuju tanah. Jadi tujuan menuju tanah harus ada niat, ya, harus ada niatnya. Maka kita
memukul, kemudian meniup, ya, kita memukul, kemudian meniup, kemudian kita usapkan, ya, usapkan ke wajah atau ke kedua telapak tangan, ya. Itu di antara yang sunnah, ya, memukul, kemudian di antara yang sunnah meniup, dan kalau misalnya ada seorang yang mukanya sudah berdebu, ya, atau misalnya tangannya sudah berdebu, yaitu cukup dia usapkan langsung. Ya, tidak perlu dia untuk memukul kembali lagi untuk memindahkan debu dari tembok ke wajahnya. Jadi, kalau wajahnya sudah berdebu, ya, maka langsung diusap, ya, langsung diusap. Itu adalah cara-cara tayamum 3. Jadi, harus dengan tanah yang suci, yang kedua harus jenis tanah, dan yang ketiga harus ada niat untuk bertayamum. Ya, adapun tayamum hanya boleh untuk satu fardu, tidak ya. Karena tayamum pengganti wudhu sehingga hukumnya seperti wudhu. Adapun tayamum harus sudah masuk waktu sholat, bukan ya. Karena tadi tayamum termasuk pengganti wudhu sehingga boleh, ya, boleh tayamum di awal waktu sholat ataupun sebelum waktu sholat. Nah, ini pembahasan kita tayamum. Ada pertanyaan berkaitan dengan tayamum? Boleh itu Ustazah. Ustazah dipraktekkan lewat video, soalnya saya bingung dengan memukul tembok itu. Iya. Ini kadarullah videonya nggak bisa dari laptop saya. Atau dikirim nanti sama Mbak Betty. Anak kirim lewat Mbak Betty. Gimana Mbak Betty? Boleh Ustazah. Iya, ini kamera laptopnya rusak. Ustazah, Iya. misalnya di tangan itu ada infus gitu, atau ada perban itu. Nah, itu tayamumnya di atasnya aja ya, Tayamumnya di atas yang perban, diperban apanya? tangannya. Misalnya ada orang sakit, tangannya celaka atau gimana sehingga harus diperban gitu di bagian tangannya. Kemudian kalau tayamum itu bisa di atas perbannya ya. Iya, bisa. Jadi di Hmm. atas perbannya. Hmm. Langsung di atas perban. Hmm. Kalau tayamum itu tidak perlu ke sela-sela jari kan Ustazah ya? Tidak perlu. Tadi sudah Tidak kita perlu. bahas. Hmm. Kemungkinan kalau kita sudah, kemungkinan besar kita sudah mencapai dan mengusap ke sebagian besar wajah kita atau sebagian besar kedua tangan kita, maka tayamum kita sudah sah. Ya, tidak perlu memasukkan ke alis-alis, kelopak tangan, kelopak mata, atau sampai ke telinga. Nah, itu terlalu berlebihan, ya. Itu tangannya sampai dengan ini ya, tulang itu ya, tulang yang di pergelangan Ustazah. Iya, Atau sampai pergelangan tangan. Hmm. Ya, tadi ada sunnah dilebihkan sedikit, ya. Dilebihkan sedikit sama dengan sunnahnya berwudu. Berarti Ustazah kalau misalnya niat tayamum itu, saya niat tayamum untuk sholat aja gitu ya, karena kan sholatnya bisa subuh, zuhur, asar gitu. Jadi niatnya Betul. hanya Ya, niatnya untuk hanya untuk sholat. Misalnya untuk mengangkat hadas kecil atau hadas besar, maka nanti sholatnya niat lagi. Niat untuk sholat apa? Sholat ya, subuh, zuhur. Nah, begitu. berarti tidak menunjuk satu sholat ya Ustazah ya. Ya, Ya. Um, coba
Sebutkan rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama Ada niat, Niat. kemudian kedua mengusap wajah, Betul? yang ketiga mengusap kedua telapak tangan, yang keempat berurutan, dan yang kelima langsung. Tadi berurutan. Apakah berurutan yang betul? Tertib ya Ustazah? Iya, tertib. Apakah yang roji tertib atau tidak tertib? tadi bisa 2 atau 3 Bisa, bisa berubah. Bisa Iya, berarti boleh kita mengusap wajah dulu dan boleh mengusap tangan telapak tangan. terlebih dahulu. Ya. Jadi tertib atau urut tidak termasuk rukun tayamum. Itu syaratnya oh Imam Syafi'i. Oh, jadi cuma 4 aja Ustazah langsung ya? Iya, Sampai. 4. Oh, Hanya maaf 4. Ustazah. Kemudian selanjutnya sebutkan syarat-syarat tayamum. Tadi, satu dengan tanah atau pasir yang suci. Naam? Kedua harus dari jenis tanah atau debu. Ya. Yang ketiga harus dengan niat. Yang keempat memukul dan meniup tanah. Hukumnya sunnah. Udah itu Zah. Itu aja Ustazah. Syarat-syarat. Syarat tadi ada 3 syarat. Oh cuma 3 ya? Iya, Harus dengan ada niat. 3 Sampai syarat itu aja. tayamum. Sampai dengan harus dengan ada niat tadi Ustazah. Ya, niat. Kemudian yang kedua, Dengan tanah atau pasir yang suci. sahih. Harus dari jenis tanah atau debu. Nah, sahih. Ya. Sebutkan sunnah-sunnah tayamum. Di antara sunnah-sunnah tayamum. 1 mendahulukan yang kanan, tangan Yang kanan mendahulukan yang dahulu kanan. daripada kiri. Kemudian yang kedua melebihi sedikit anggota tayamum. Yang ketiga membaca doa setelah wudhu. Iya, baca doa setelah wudhu. Sekarang, mengapa ketika kita memiliki air yang sedikit, kita lebih memilih berwudhu daripada menghilangkan najis? Ya, daripada menghilangkan najis. Karena wudhu adalah perintah, menghilangkan najis adalah larangan. Dan, Kita harus mendahulukan perintah daripada larangan. Masya Allah. Barakallahu fi. Amin. Ya. Apakah Berapa? boleh ketika waktu mepet, kemudian kita sholat jenazah dengan tayamum? Boleh. Kenapa? Dalilnya? Nabi Muhammad SAW tadi itu bertayamum sebelum menjawab salam. Sahih. Dalilnya apa? Sisi pendalilannya. Hmm. Hmm. Sisi pendalilannya adalah Mengejar ulama pahala. mengkiaskan, menganalogikan. Ya. Ulama menganalogikan sebagaimana Rasulullah bersuci dengan tayamum ketika menjawab salam, apalagi untuk sholat jenazah maka diperbolehkan karena pahalanya yang begitu besar. Nah, ada pertanyaan Ibu-Ibu, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas haid dan nifas. Bismillah ta'ala. Ya, ada pertanyaan. Kita tutup. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa menjadi bekal untuk kehidupan sehari-hari kita. Kemudian menuntut ilmu kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah khair Ustazah. Jazakallahu khairan, Jazakallah Ustazah. khair Iyakum. Ustazah. Ya, Assalamualaikum iyakum. warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh.